sampai dengan tahun 2020 ya, kalau kita bicara dalam konteks pemerintah bersama dengan BI dalam hal ini Kementerian Keuangan pernah mencoba mengeluarkan yang namanya cash wakaf link sukuk atau sukuk wakaf ya. Itu yang pertama baru sebesar 50 miliar bisa disampaikan ya ke masyarakat. Lalu yang terakhir kemarin itu cuma 14,9 miliar. Ini kita bicara miliar ya, miliar rupiah besarannya. Lalu di perbankan syariah yang benar-benar bisa diadakan ya dari masyarakat itu baru 328 miliar. Jadi kalau kita lihat antara yang sudah ada kenyataannya di lapangan dengan yang dinyatakan sebagai potensi wakaf di Indonesia itu sesungguhnya sangat besar. Nah, artinya ini kalau mau dilihat secara positif maka harus ada upaya-upaya yang baku yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia dan juga KNEKS ya untuk bisa membuat masyarakat itu bersemangat melakukan gerakan wakaf, baik itu wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak, apalagi wakaf dalam bentuk uang, yang itu bisa langsung dilakukan, diinvestasikan, dan juga ditempatkan sebagai aset-aset yang produktif. Seperti itu mungkin kalau kita mau lihat kenyataannya dan potensinya, Mas Gibran. Pak, tapi kalau kita lihat tentunya dengan potensi yang dikatakan oleh Pak Joko Widodo, berarti bisa dikatakan dengan adanya pemerintah juga meluncurkan begitu gerakan wakaf uang, menurut Anda seperti apa gerakan ini? Ya, gerakan ini adalah sebuah gerakan yang bagus ya. Artinya harus kemudian dibakukan dengan sebuah praktek-praktek yang sesuai dengan prinsip syariah dan juga melibatkan kepemerintahan. Karena kalau kita lihat, saya tidak hanya bicara wakaf sebenarnya ya. Kalau kita lihat Badan Wakaf Indonesia selama ini sudah melakukan proses administrasi semua aset wakaf yang ada di Indonesia, mengadministrasikan semua nazir ya atau yang memperoleh amanah untuk menjalankan mengadministrasikan wakaf dari para wakif yang memberikan wakaf. Ada juga kita punya namanya Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kalau pemerintah ingin benar-benar mencapai potensi 2.000 triliun, kemudian 188 triliunnya itu dalam bentuk misalkan wakaf uang ya, maka ini bisa diutilisasi dengan membuat pembakuan yang memadai di Kementerian Keuangan atas dua badan yaitu Badan Wakaf Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional ini. Jadi seharusnya best practice di negara-negara Islam lain misalnya, Kementerian Keuangan itu juga adalah Kementerian Wakaf dan juga mengurusi infak, sedekah, dan zakat. Sehingga kalau kita lihat di Kementerian Keuangan sekarang ada yang namanya Badan Kebijakan Fiskal. Maka saya ingin mengencourage ya dalam kesempatan ini kepada pemerintah agar membuat yang namanya Badan Kebijakan Infak, Sedekah, Zakat, dan Wakaf begitu di bawah Kementerian Keuangan sehingga isinya nanti adalah koordinasi antara Badan Wakaf Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bisa mengatur banyak hal ya, dari mulai kebijakan fiskal maupun sampai kebijakan-kebijakan yang sifatnya filantropis yang bisa dilakukan melalui salah satunya wakaf aset ataupun wakaf uang dalam hal ini. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.